Hai, aku mau bikin video tentang refleksi selama ke gunung kemarin. Orang bilang kalau ke Gunung Kelut itu meskipun dia landai, tapi treknya cukup menantang. Kebetulan ketika aku sampai di sana ternyata ada dua jalur berbeda. Ada jalur baru yang mungkin cukup sedikit lebih aman gitu. Nah, tapi waktu kembali itu treknya curam banget. Jadi jalan yang lama dulu buat teman-teman naik ke Kelut itu digunakan sebagai jalur turun. Dan itu sedikit cukup menantang juga karena turun pun kita harus menjaga supaya kita tidak jatuh dan terperosok. Apalagi udah kanan kiri jurang juga, terus kemudian batu-batu juga besar, kemudian turun pakai tali harus benar-benar pegangan. Nah, yang aku pikir-pikir sekarang itu adalah persiapan tuh penting banget ya guys. Meskipun kita ngerasa kayak kita cocok nih untuk bisa naik gunung karena udah terbiasa gym, terbiasa latihan fisik kayak gitu. Tapi ternyata latihan fisik itu juga harus didukung dengan tekad yang kuat. Karena selatihan fisik apapun kita, tapi kalau kita nggak memanage energi itu dengan sebaik mungkin dan strategi yang tepat itu juga akan sia-sia gitu loh. Karena kalau kita ke sana, kita telisik lagi, istirahat untuk tidak melakukan aktivitas fisik itu juga justru diperlukan sebelum kita naik gitu. Dan yang aku amazed dari teman-teman ini kan kita berempat ya, cewek-cewek semua. Kita tuh saling mengandalkan gitu. Ada saat dimana aku harus memimpin, ada saat dimana aku juga capek, aku juga pengen dipandu, ada juga aku yang menjaga mereka di belakang gitu. Jadi kita benar-benar berbagi peran tapi nggak yang saling berkoordinasi. Aku yang depan dia gini-gini enggak, tapi secara insting aja kayak aku rasa teman-teman aku capek jadi aku yang di depan. Aku rasa aku capek jadi aku mundur di belakang. Aku butuh di guide, aku butuh di semangatin juga. Dan amaze-nya lagi tuh ketika ketemu stranger tuh kalau di gunung tuh kayak 5 menit lagi kak sampai kak, padahal tuh masih jauh guys, tapi kita tuh dengan kata-kata motivasi ayo 5 menit lagi sampai, 2 menit lagi sampai kayak gitu, padahal waktu masih berjalan panjang dan trek kita juga menantang di depan gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman meskipun Hamin satu itu Hamin jam aku ngajak temen aku KKN tuh Sofi ya, itu aku kayak aku bingung nih, kita tuh bertiga dan kebetulan kita semua newbie, sedangkan temen aku Sofi, temen KKN ini udah pernah Kelut sebelumnya. Jadi waktu aku ngajak dia nih, aku tuh ragu gitu apakah dia mau karena ini kan mendadak banget. Ternyata dia bikin story kalau dia habis di Butak, Gunung Butak sebelumnya gitu. Dan aku tanya, apakah kamu mau gitu kalau kalau naik ajak aku ya gitu. Dan dia bilang kayak gitu juga ke aku, kalau mau naik aku juga diajak gitu. Terus aku bilang hari ini mau naik sih sebenarnya, tapi aku juga nggak tahu ini bisa atau enggak gitu karena posisi temen aku tuh cancel mendadak karena dia lagi haid kan. Terus habis itu dianya bilang gini, ya udah aku udah siap nih. Jadi dia itu kayak udah backpackeran nih, udah nyiapin semua barang-barang, tinggal beli logistik gitu. Nah ternyata setelah itu kita berangkat dan kita naik motor dari Kediri ke Blitar, habis itu dari sana naik ojek selama kurang lebih 30 menitan, 8 kilo, dan jalannya itu juga curam banget. Terus habis itu kita dari sana, dari pos-pos itu kita benar-benar kayak harus hati-hati simpan energi dengan baik karena kan 1 sampai 3 itu kan masih landai ya, baru nanti kerasanya di pos 3 ke pos 4 dan mau ke puncak Bayangan itu baru kerasa banget gitu. Jadi uh, kami berangkat itu sekitar pukul 3 lebih gitu, terus sampai puncak sekitar jam 8-an lebih. Itu butuh waktu dan kita juga banyak istirahatnya, banyak melihat pemandangan kayak gitu. Jadi nggak selalu untuk siapa yang sampai puncak duluan, tapi kita benar-benar sampai dengan waktu yang tepat gitu. Jadi dari gunung tuh aku ngerasa kayak ya udah, kita tahu tujuan kita. Gak kemana-mana kok tujuan kita, cuman kita harus benar-benar mengatur strategi. Kita jadi cicak, kita jadi orang yang gelantungan Tarzan,
itu kita jatuh terjerembab, ya udah gitu. Kita rasain perjalanan itu gitu. Dan jangan sampai kita menyesal karena kayak ayo cepet-cepet sampai puncak biar dapet sunrise. No, naik gunung tuh bener-bener ngebantu aku buat aku jadi merasa kayak aku harus belajar untuk lebih tenang, kuasain diri aku, pedulikan juga teman-teman, kita berangkat bareng, pulang bareng gitu. Dan mungkin kayak kita tuh juga akan muncul ya kayak ego, oh kenapa sih aku harus nunggu temen aku, enggak, justru kita tuh bisa pergi jauh tuh karena ada teman kita bisa menggapai semuanya dan menikmati semuanya itu karena teman kita. Jadi untuk traveling dan benar-benar menghindari adanya egosentris, jadi di sana juga ada plakat-plakat bahwa yang bisa menghancurkan kita itu ada ego kita sendiri. Jadi kita harus tetap benar-benar bersama melakukan segala sesuatu itu bareng-bareng dan turunkan ego. Jangan pernah merasa ingin terlihat duluan, jangan pernah merasa ingin sampai duluan, jangan pernah meninggalkan teman kamu untuk menggapai sesuatu yang semu gitu. Puncak itu nggak akan kemana-mana, tapi keinginan semu kamu untuk bisa ke puncak sendirian dan meninggalkan teman-teman kamu tuh jauh lebih ekstrim gitu. Apalagi kalau jalan sendirian di hutan, di gunung kayak gitu kan rawan ya. Jadi benar-benar harus mulai bersihkan hati, excited, tapi jangan sampai kita terlena dengan kemegahan atau keindahan alam yang sampai membuat kita jadi ya itu tadi, jadi ganti orang. Jadi itu aja sih refleksi dari aku bakal share beberapa gambaran atau beberapa trek-trek yang kita tempuh dan keseruan-keseruan lain. Bye bye, thank you so much for watching.